Halo, apa kabar Anda semua? Ini ketemu di akhir pekan ya di hari Ahad ini tanggal 14 November. Berarti sehari lagi itu besok itu akan berlangsung KTT G20 yang di Bali dan hari ini sejumlah kepala negara itu sudah berdatangan. Biden setelah pulang dan mampir di KTT ASEAN di Kolombia, di Kamboja, beda. Biden, saya ikut-ikutan Biden. Dia salah sebut Bung Rocky, menyebut Kamboja, Kolombia. Dia langsung ke Bali gitu. Dan ada tiga kepala negara yang tidak akan hadir, yakni Putin itu sejak awal, kemudian Jair Bolsonaro dari Brasil karena dia baru saja akan transisi kepemimpinan, dia baru kalah di Pilpres di Brasil, dan Presiden Meksiko yang kata Pak Luhut sih memang dia nggak pernah keluar dari negaranya. Nah ini jadi total cuma 17 ini yang hadir Bung Rocky. Ya dari awal itu glorifikasi kan, orang anggap bahwa G20 ini sesuatu yang luar biasa buat Indonesia. Ya. Tapi orang tahu ini adalah paket untuk mengelupkan Presiden Jokowi sebagai pemimpin. Yang berkali-kali kita terangkan bahwa ini bukan kemampuan memimpin, tapi ini kebagian giliran. Ini kayak undian arisan aja sebetulnya tuh. Tapi itu udah berlangsung, glorifikasi sudah selesai, dan akhirnya Pak Luhut sendiri yang mengatakan bahwa ya kemungkinan besar tidak akan ada komunika yang bermakna. Memang nggak ada yang bermakna nantinya karena seluruh dunia akan berupaya untuk proteksi dirinya tuh. Dan itu yang mulai terjadi tuh. Jadi proteksionistis justru jadi isu yang melawan komunitas ini kan. Usia nggak ada proteksionistis tuh. Tapi karena energi dan pangan itu betul-betul menyangkut security masing-masing nasional, maka sangat susah untuk membayangkan ada kesepakatan untuk tukar tambah kepentingan. Yang ada adalah kepentingan negara-negara individual yang akan mereka maksimalkan tuh. Itu soal umumnya. Soal yang lebih khusus adalah tidak akan ada percakapan tentang Eropa tuh, karena Putin menganggap ya silahkan kalian ada di G20, kita tetap ingin menghajar Ukraina. Jadi itu intinya tuh isu globalnya. Nah isu nasionalnya dari G20 ini dia jadi G itu stands for tadinya glorifikasi 20, sekarang jadi gagal 20 tuh. Kira-kira begitu kan. Dan kita menunggu sebetulnya semacam ya satu keteduhan baru karena G20 akan ada di Bali besok. Sementara di Maluku itu ketegangan yang sifatnya mengarah pada ketegangan agama juga udah terjadi kerusuhan sosial yang ya bisa merembet juga tuh. Dan itu artinya mata internasional akan ada juga di Maluku tuh, dan viral kemana-mana. Tetapi sekali lagi kepercayaan publik terhadap polisi belum pulih tuh. Dan itu yang memungkinkan kita khawatir bahwa keadaan di Indonesia itu akan jadi semacam jadi kita akan ditawan oleh G20 justru karena kita tidak aman tuh. Kira-kira itu masalahnya tuh. Jadi keamanan politik karena menjelang pemilu dan keamanan sosial karena ketegangan di banyak negara itu akan mendegradasikan nilai Indonesia sebagai tuan rumah. Ini tuan rumah kok nggak aman, kira-kira begitu tuh. Sementara di Mesir ada pertemuan lingkungan hidup, dan itu pasti isu lingkungan akan dipaksakan untuk dibicarakan juga di G20. Sementara G20 bagi Indonesia itu akan susah untuk membela diri karena perampasan lahan masih berlangsung, deforestasi masih jalan terus. Jadi kelihatannya memang sukar untuk membayangkan bahwa G20 akan sukses. Dan yang menarik itu kemarin kan ada pengumuman dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa atas permintaan jaksa untuk menjaga kondusivitas dari KTT G20 itu persidangan Ferdy Sambo dan kawan-kawan itu ditunda. Orang terheran-heran apa hubungannya itu antara persidangan Ferdy Sambo dengan KTT 20, dan kemudian akhirnya dibantah oleh kejaksaan bahwa enggak, ini karena evaluasi, padahal jelas Pengadilan Negeri menyatakan ada permintaan ada suratnya dari kejaksaan. Jadi info itu berseliweran karena nggak ada keyakinan bahwa ini perhelatan yang memungkinkan Indonesia diagung-agungkan.
Jadi semua sebetulnya udah mengalami demoralisasi itu. Kenapa demoralisasi? Karena dari awal ada glorifikasi kan. Jadi sesuatu yang berlebih ketika di ujung tiba-tiba meredup ya orang-orang kayak kehilangan gairah tuh. Demikian juga mungkin wartawan asing menganggap ya kalau nggak ada Putin apa yang mesti kita beritakan di situ tuh. Masa basa-basi ya di antara pejabat-pejabat yang sebetulnya juga tahu bahwa dunia lagi cemas tuh. Segala hal kan harus dihitung sebagai bagian dari kerugian Indonesia. Jadi kalau nggak ada komunikasi itu artinya Indonesia gagal menjadi tuan rumah untuk menampung problem global ini, terutama soal security dan energi dan food itu soalnya. Sementara ekonomi memburuk terus, orang melihat Jepang yang nilai mata uangnya makin melemah dan bagaimana membayangkan percakapan di situ tentang misalnya Indo-Pasifik kalau Jepang sendiri masih berupaya untuk mengembalikan pertumbuhannya atau stabilitas mata uangnya tuh. Jadi semua soal memang di atas meja itu berat betul tuh. Dan Pak Jokowi tentu dari awal mestinya beliau udah paham bahwa dia mesti siapkan satu komunikasi, satu kesimpulan dari Indonesia yang memungkinkan orang menganggap oke, ini satu keadaan ya semacam force major bagi event-event G20. Dan mungkin 2-3 tahun ke depan itu masih akan berlangsung karena krisis global pasti butuh waktu untuk pulih kembali dari nadir pergi ke zenit, dari dasar pergi ke ujung ke puncak. Ya, kan sejak kemarin kita juga sudah bahas bahwa sebenarnya kalau kemudian ada seperti Putin tidak hadir dan juga ada beberapa kepala negara yang tidak hadir itu sebenarnya nggak terlalu mengagetkan karena memang situasi global yang seperti itu. Tapi yang kan jadi persoalan yang kita sebut bolak-balik soal glorifikasinya itu kan. Ya itu memalukan sebetulnya dari awal digembar-gemborkan. Kan bisa bikin prediksi sebetulnya bahwa udah ini peristiwa biasa tuh. Dan di tempat lain kalau ada G20 itu ya hotel biasa aja. Satu hal yang membuat Indonesia seolah-olah sedang memimpin, dikerahkan semua aparat itu. Dari kepala desa dikumpulin supaya bersiap-siap G20 dari setahun lalu. Di mana-mana poster G20, Indonesia berhasil mengumpulkan dana internasional untuk COVID, pasca COVID segala macam yang ternyata bohong itu. Itu adalah dana yang dikumpulkan oleh World Bank dengan sponsor Rockefeller, Bill Gates Foundation, dan Indonesia nggak punya akses ke situ. Jadi glorifikasi yang berlebihan akhirnya jadi kayak orang dari glorifikasi jadi masturbasi sebetulnya. Gawat nih. Minggu-minggu pagi. Oke. Saya sampai sempat kehilangan kata-kata sebentar nih. Oke, kita kumpulkan dulu kata-kata. Saya bayangin netizen mau tunggu istilah itu sebetulnya. Dalam paralisasi kenikmatan palsu. Ya, oke. Ya itu lebih netral itu. lebih 17 tahun ke bawah lah bisa Nah, tapi satu hal saya kira sebenarnya buzzer juga kehilangan momentum ini, terutama potensi yang selama ini gebar-geborkan potensi Pak Jokowi mendapatkan hadiah Nobel karena berhasil mendamaikan perang di Eropa antara Rusia dengan Ukraina, dan ternyata Putin dan Zelensky tidak hadir di situ. Ini orang akan balikkan lagi justru dalam poin ini yang Pak Jokowi dari awal, saya jangan pakai istilah masturbasi lagi karena itu. Ya. Kalau saya bilang begitu nanti, jadi Presiden Indonesia hanya berimajinasi gitu kira-kira dengan hasil yang tidak real. Tetapi orang membayangkan, orang mau cari istilah apa tepatnya untuk mengatakan bahwa glorifikasi itu palsu, menikmati sesuatu yang belum terjadi, membayangkan. Kalau masturbasi udah dilakukan ya nggak apa-apa, ini masih membayangkan masturbasi sebetulnya. Gagal tuh, saya pakai lagi tuh. Nggak ada soal, karena ini istilah kedokteran. Jadi kita balik lagi pada upaya untuk menaikkan rating Indonesia di tingkat internasional, tiba-tiba ratingnya jatuh kan itu ya kalau memalukan mungkin enggak, tapi ya berlebihan sebetulnya dari awal ide bahwa Presiden Jokowi bisa mendamaikan Eropa itu, Ukraina dan Rusia, lalu dia ajukan sebagai syarat untuk dapat Nobel. Kan sebetulnya di belakangnya kan begitu. Presiden Jokowi bisa jadi pemenang Nobel. Itu juga berat sekali kan. Satu reputasi kecil semacam itu tiba-tiba dianggap itu keberhasilan Indonesia tuh. Jadi udah Pak Jokowi akan
akan bukan tercengang ya, merasa kalah kecil, dan memang nggak perlu rasa kalah karena memang nggak mungkin menang dalam soal menjadi tokoh dunia itu. Nah, jadi tokoh nasional dulu lah yang bagus supaya Pak Jokowi diingat berhasil mengakrabkan warga negaranya sendiri. Ini di Indonesia Timur itu keadaan menegang, dan soal-soal kesulitan ekonomi menyebabkan ada kematian tragis yang disebabkan oleh kegagalan negara. Itu hal-hal yang sebetulnya ya orang anggap kenapa sih harus membangga-banggakan diri bisa tokoh publik, bisa jadi tokoh internasional Presiden Jokowi, sementara seluruh data tentang reputasi Pak Jokowi di forum internasional itu minim. Ya, ya, ya. Dan satu lagi ini juga yang selalu digembar-gemborkan, tetapi saya kira ini justru malah positif ya, karena ternyata sudah ada kabar Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi batal melakukan uji coba kereta api cepat. Kan sebelumnya itu dimunculkan ini dengan alasannya, ini menarik alasannya karena kan Pak Jinping juga sibuk akan menghadiri KTT APEC di Bangkok, gitu. Jadi tidak sempat kesibukannya itu. Padahal kita jauh-jauh hari kita sudah mendengar kabar bahwa akan ada uji coba. Yang terakhir jadi kabarnya tidak diuji coba, tapi mereka nanti akan menyaksikan secara virtual. Jadi kira-kira kayak nge-zoom lah gitu ya, menyaksikan, mencoba uji cobanya via Zoom. Nah, kira-kira begitulah yang pas. Ini katalognya terlalu mengada-ada. Kalau orang jualan kan, kok buset katalognya, Ya. Apa namanya, too good to be true gitu kan. Ya, Ini ya. demikian juga nih katalog G20 lalu disambungkan dengan proyek kereta cepat yang akan dibanggakan ke depan itu. Tetapi orang tetap tahu realnya apa itu. Ya, kita bisa lihat tuh di beberapa potongan rel kereta itu tinggal terhubung sedikit, lalu tersambung Jakarta Bandung, lalu terhubung sedikit dia nyampe ke muter lagi ke arah Cirebon. Dan orang mulai mempertanyakan gimana kereta bisa muter-muter sampai ke Surabaya, mestinya lewat jalan lurus saja kan kereta. Ongkosnya juga beda tuan. Ini juga sesuatu yang orang perhatikan tuh. Kalau kereta itu jalannya lurus, bukan dibengkok-bengkokin tuh, dan biayanya bertambah. Hanya untuk menyambungkan APBN, mungkin nanti Pak Jokowi akan bujuk presiden berikutnya mesti disambungkan dari Bandung ke Cirebon, itu artinya naik ke atas lagi tuh. Terus dari Cirebon ke arah Solo lagi tuh, paralel dengan jalan tol. Jadi banyak hal yang ya mungkin bagi perencanaan, ahli perencanaan menganggap ini ngapain sebetulnya, ya lurusin aja ke Surabaya tuh, biarin aja Bandung itu diakses dengan jalan yang non kereta cepat. Kan dari awal orang menganggap berarti nggak ada perencanaan matang gitu. Kalau soal topografi dan arsitektur perkereta apian aja itu mesti disulap-sulap, jadi kayak nyusun Lego tuh, kalau nggak nyambung di sana bisa disambung dengan blok yang lain. Ya, itu intinya. Tapi yang lebih bahaya adalah kalau Jinping ternyata nggak datang. Nah, itu sinyal bahwa mungkin Jinping juga, Cina juga merasa mungkin ya berat betul untuk meneruskan investasi Cina di Indonesia, karena Cina sendiri ekonominya lagi jatuh tuh, dan Jinping sedang menghadapi tekanan kelas menengah karena Jinping menganggap bahwa Cina harus tumbuh dalam otoritarianisme, Jinpingisme. Itu bahayanya kan. Ya, ya. Ya, karena saya sendiri juga, makanya saya mengatakan ini bisa jadi juga kabar baik, karena kalau saya membayangkan apa gitu yang akan dilakukan oleh mereka kalau kemudian mereka mau dicoba naik dari stasiun mana ke stasiun mana, itu sulit saya membayangkan. Padahal itu security-nya, saya kira apalagi negara adidaya seperti Cina gitu, dan di Indonesia yang seperti ini pasti pengawalannya juga sangat luar biasa. Ya, mungkin dari stasiun mana tuh sampai di Halim aja, Halim terus berhenti di Cawang itu. Jadi cepat kan, memang cepat karena cepat turun. Karena itu perencanaan yang dipaksakan, dan ini juga dalam upaya untuk menarik investor, seolah-olah itu sudah sempurna. Tapi investor tahu bahwa ya secara real itu ongkosnya berat, dan ahli-ahli ekonomi sudah hitung bahwa itu mungkin 70 tahun baru balik. Nah, dalam 70 tahun ya kereta udah nggak dipergunakan orang pakai drone aja kemana-mana. Ya. Tapi supaya kembali lagi, supaya proporsional gitu ya, saya kira bahwa bagaimanapun juga kalau tidak ada glorifikasi, tentu saja G20 ini ada manfaatnya, terutama tentu saja khusus untuk Bali, ya gitu ya. Bagaimana hunian-hunian hotel dan dunia pariwisata menggeliat lagi, dan kemudian orang juga melihat bagaimana Bali cukup aman, dan juga Indonesia yang lainnya gitu. Sebenarnya kalau kita mau proporsional ya, Bung Rocky.
Iya, itu akhirnya pemerintah bilang, ya ini ada gunanya karena menghidupkan ekonomi. Iya, tapi itu bukan itu target awal. Target Ya, awal turisme. itu dia. Ya kalau itu buka aja turisme dengan fasilitas lain kan. Jadi Ya. seolah-olah ya blessing in disguise ada Aha. kira-kira begitu kan. Ngapain sih? Ya. Juga masyarakat Bali senang iya, tapi masyarakat internasional tahu bahwa itu lain. Hmm. Target dari G20 itu bukan untuk menghidupkan ekonomi di Ah, Bali itu ah. itu side effect-nya pasti terjadi. Tapi Hmm. apa namanya ini outcome-nya kan nggak ada tuh. Ya. Dan itu yang akan dicatat di dunia internet. Masa nanti akan dianggap oh G20 terakhir itu bagus karena menghidupkan ekonomi. Nanti di India dievaluasi. Kenapa G20 bagus? Karena menghidupkan ekonomi di Bali. Jadi itu pariwisata apa-apa itu G20 kan lain tuh. Padahal Ya. semua dana udah triliunan rupiah diguyurkan di situ. Ya, ya. Tapi saya lihat kalau dari sisi kepolisian, nah ini saya baca Pak Listio Sigit, ini kelihatannya polisi jauh lebih berperanan ini di Bali, Bung Rocky ya. Dan ini kata Pak Listio Sigit ini merupakan kehormatan karena belum tentu 20 tahun sekali dapat peran semacam ini ya. Dan ini menarik kan biasanya untuk kegiatan-kegiatan semacam ini kan yang menjadi apa yang di depan itu ada TNI karena berkaitan dengan pengamanan kepala-kepala negara. Tapi kali ini kelihatannya polisi yang lebih menonjol perannya. Iya memang polisi senjatanya lebih bagus karena dari Oh TNI. ya 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 ya. Tapi kalau mengatakan juga terima kasih, memang ya mungkin TNI juga menganggap ya Putin nggak datang ngapain mempersiapkan security yang terlalu Iya. berlebihan di situ kan. Jadi Mhm. kalau Pak Sigit bilang ini kehormatan yang nggak usah juga begitu Pak Sigit itu biasa saja bahwa Mhm. memang diperlukan pengamanan itu standar aja. Jadi Mhm. seolah-olah nanti Angkatan Laut akan bilang kalau begitu nanti G20 di India Angkatan Laut Indonesia yang ada di situ atau 20 tahun lagi balik ke Indonesia Mhm. jadwal Di apa di namanya jadwal Virginia arisannya ya. lalu diatur yang jaga nanti angkatan laut karena akan bikin G20-nya di pinggir laut. Jadi Pak Listio Sigit udah biasa saja bahwa ya itu tugas polisi begitu tuh bukan suatu kehormatan itu memang kewajiban negara tuh Mhm. mengatakan kata kehormatan kan juga membuat yang lain merasa tidak terhormat. Jadi Nah, memang kita tahu Pak Listio lagi pusing itu bagaimana ngatasi banyak soal sehingga ya. kadang-kadang kalimat yang dibuat itu ya kalimat yang tergesa-gesa. Yes, oke. Apapun apapun mulai besok ya kita ucapkan selamat KTT yang Ya kita ke-10. tetap ucapkan selamat datang tamu-tamu Ya. global dan silahkan lihat Indonesia dari dekat. Apa yang Anda simpulkan itu adalah urusan Anda. Tapi bagi FNN kesimpulannya Ya. itu glorifikasi itu. Yes, dan Indonesia itu bukan hanya Bali ya. Ya itu pentingnya tuh. Ada Maluku, mana kemarin Maluku Tenggara yang sedang bergolak juga di sana. Dan mudah-mudahan Yes. tidak Ya. terjadi apa-apa ya, karena kalau saya lihat itu pertikaian antar kampung, tapi kebetulan kemudian agamanya berbeda. Mudah-mudahan Ya. itu tidak terjadi terulang lagi lah, karena mengerikan kalau sampai terjadi kerusuhan seperti yang lalu di Ambon terulang lagi. Ya itu saya FNN berupaya untuk sekedar mengingatkan bahwa persahabatan warga negara itu jauh melampaui memang ada kesulitan ekonomi yang bisa berbias menjadi kerusuhan rasial, etnisiti atau agama bahkan. Tapi bersabarlah bahwa Indonesia pasti bisa pulih itu kalau demokrasi dilakukan dari garis yang sempurna itu Yes, 0%. 0%. Oke, thank you, Bung Rocky. Iya. Yeah.